Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Gebi yang akan menemani adik-adik dalam mengikuti IMPA online. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Sebelumnya, Kak Gebi yang akan memimpin doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat mengikuti IMPA online. Berkatilah kami Tuhan dari awal hingga akhir, agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, yaitu Kasih Tuhanku. Shalom, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman kita yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan dan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia telah berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Hai adik-adik, kakak mau nanya nih sama adik-adik, ada yang pernah dengar kata iman? Atau mungkin tahu apa arti iman itu? Nah, adik-adik, iman adalah sebuah percaya atau meyakini.
Namun ada juga adik-adik perbedaan antara percaya sama iman. Iman itu sikap percaya yang ditunjukkan kepada Tuhan Allah. Juga sikap mempercayai tindakan Tuhan Allah untuk kita. Nah, iman ini pasti selalu berhubungan dengan sikap kita kepada Tuhan Allah. Sedangkan kalau percaya adalah bukan percaya saja adik-adik. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi juga kita mau mengandalkan Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik pasti melakukan perintah Tuhan tidak mudah adik-adik. Seringkali kita merasa susah untuk melakukan firman Tuhan. Nih contohnya kayak misalnya teman adik-adik ada yang bersikap kasar kepada kita dan tidak jarang membuat kita marah. Ketika kita marah, pasti kita melakukan hal-hal yang kasar adik-adik. Padahal Tuhan meminta kepada kita untuk mengasihi semua orang adik-adik, termasuk orang yang bersikap tidak baik kepada kita. Nah, adik-adik, kalian tahu gak sih kalau surat Ibrani ini dikirim kepada orang yang tertindas dan diperlakukan kasar? Tidak ada yang tahu adik-adik siapa yang nulis surat ini. Juga gak ada petunjuk kalau yang nulis ini siapa. Tidak ada identitas. Nah, tapi adik-adik, kakak percaya dan mengimani bahwa Tuhan telah memakai orang yang menulis surat ini dengan hikmat, kepandaian, dan juga kecerdasan kepada dia untuk menulis surat ini adik-adik. Nah, dalam surat ini ada pesan adik-adik supaya kita tetap bertekun dalam iman dan menjaga supaya tidak ada seorang pun dari mereka yang menjauhi diri dari Tuhan adik-adik. Nah, dari yang tadi kita udah baca dari Ibrani 11 ayat 1-7 ada 3 tokoh yang bisa kita teladani dan bisa menjadi contoh orang-orang beriman dan sangat percaya kepada Tuhan Allah adik-adik. Yang pertama ada Habel. Habel adalah seorang gembala adik-adik. Dia memelihara kambing dan juga domba. Nah, waktu Habel mempersembahkan kepada Tuhan Allah, Habel memilihkan domba yang terbaik menurutnya, domba sulung, yaitu domba yang lahir pertama kali. Dan juga ternak yang dipilih pun adalah ternak yang berlemak, yang menurut Habel adalah yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, jadi Habel itu mempersembahkan apa yang menurut dia paling bagus, menurut dia paling pantas untuk diberikan kepada Tuhan adik-adik. Nah, yang kedua ada Henok nih adik-adik. Henok itu hidup bergaul dengan Allah adik-adik. Nah, artinya Henok memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Allah adik-adik. Nah, kok dia bisa dekat ya sama Tuhan Allah? Kenapa? Karena dia mau dekat sama Tuhan Allah dan juga Tuhan Allah mau berkenan dan menyukai sikap Henok yang percaya dan sangat ingin dekat dengan Allah. Nah, yang ketiga adik-adik ada Nuh. Nuh waktu itu disuruh sama Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Nah, karena Tuhan bilang sama Nuh kalau akan membuat banjir yang sangat besar dan amat sangat tinggi. Nah, Nuh itu mengerjakan perintah Tuhan adik-adik. Dia membuat bahtera yang sangat besar. Padahal Nuh gak tahu kapan banjir itu akan terjadi. Tetapi dia tetap membuat bahtera itu. Nah, adik-adik, sampai akhirnya benar. Hujan itu datang dan membanjiri daerah itu sampai tenggelam adik-adik. Nah, coba bayangin aja kalau misalnya Nabi Nuh gak mau mendengarkan perintah Tuhan, pasti dia tidak akan selamat dari banjir besar itu. Nah, hasil dari sikap percayanya Nuh kepada Tuhan tuh dia terselamatkan adik-adik. Dia mau mengerjakan perintah Tuhan Allah padahal dia nggak tahu banjir itu kapan datangnya, tapi dia tetap membuat bahtera itu. Nah, adik-adik, dari cerita di atas tadi, adik-adik ada yang perlu diingat nih. Yang pertama, iman berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ada dan hadir bagi kita semua. Nah, yang kedua, iman atau percaya kepada Tuhan Allah berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Salah satu cara berhubungan dengan Tuhan Allah yaitu berdoa adik-adik. Kita selalu memilih waktu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan Allah. Yang ketiga adik-adik,
kita harus mengerjakan perintah Tuhan Allah, sekalipun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, adik-adik. Yang keempat adalah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah, adik-adik. Nah, hal-hal 4 tadi itu bisa menjadi sebuah tanda atau bukti bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan Allah. Nah, adik-adik, siapa yang di sini yang udah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Yang memberikan yang terbaik sebagai wujud kita kalau kita tuh percaya dan yakin kepada Tuhan, adik-adik. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Bella, kita akan memasuki persembahan dengan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa. Doa akan kakak pimpin. Mari semuanya kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, bimbinglah kami anak-anakmu ini agar selalu dapat melakukan perintah-Mu dan juga selalu yakin dan percaya dan juga hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA online bersama-sama. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.